You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. 1000 balapan MotoGP, cara elegan Marc Marquez pecahkan kutukan Red Bull Ring, dibongkar oleh Dani Pedrosa. Akhir pekan di Red Bull Ring, Austria, tak hanya mencatat sejarah 1000 balapan MotoGP kelas utama. Lebih dari itu, seri ke-13 MotoGP 2025 menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menghapus satu-satunya noda dalam karir cemerlangnya, kutukan di Spielberg. Dan menariknya, salah satu sosok yang membantu membongkar cara Marquez untuk menaklukkan Red Bull Ring adalah mantan rival dan sahabatnya sendiri, Dani Pedrosa. Balapan MotoGP Austria 2025, yang digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025, menjadi simbol dari pergeseran era sekaligus perayaan warisan para legenda. Sejak dimulai tahun 1949, MotoGP telah menyaksikan 999 balapan dan mencetak 122 pemenang berbeda. Dan kini, di balapan ke-1000, dunia menyaksikan sejarah baru dengan Marquez sebagai tokoh utamanya. Namun, kemenangan ini bukan sekadar soal kecepatan, motor Ducati, atau posisi start. Di balik keberhasilan Marc Marquez nanti memecahkan kutukan Red Bull Ring, ada kisah teknis dan strategi yang rumit. Dan di sanalah nama Dani Pedrosa muncul sebagai sosok kunci. Sejak debut di kelas MotoGP tahun 2013, Red Bull Ring selalu menjadi medan tempur yang tak ramah bagi Marc Marquez. 3 kali finish runner-up secara beruntun, 2017-2019, termasuk duel ikonik melawan Andrea Dovizioso, membuat Spielberg seolah jadi sirkuit angker bagi rider asal Cervera itu. Marquez pernah nyaris menang, tapi selalu kalah tipis. Di sirkuit yang menuntut akselerasi, kecepatan puncak, dan pengereman kuat. Marquez bahkan di masa kejayaannya bersama Honda selalu kesulitan menaklukkan Spielberg. Namun 2025 membawa angin baru. Bersama Ducati Lenovo Team, Marquez datang dengan paket yang lebih kompetitif. Ia memimpin klasemen dengan 381 poin, unggul jauh atas Alex Marquez, 261, dan Pecco Bagnaia, 213. Tapi tetap saja, kemenangan di Red Bull Ring bukanlah hal yang mudah. Dani Pedrosa, legenda MotoGP dan test rider KTM, sudah lama dikenal sebagai pembalap dengan pemahaman teknis tinggi. Walau posturnya kecil, otaknya besar dalam membaca sirkuit. Dan ketika ia melihat performa Marquez di Austria selama beberapa tahun terakhir, ia tahu ada yang salah, bukan dari skill Marquez, tapi dari pendekatan strateginya. Dalam wawancara dengan MotoGP.com, Pedrosa mengungkap, Marc itu pembalap yang sangat agresif dan teknikal. Tapi Red Bull Ring bukan hanya soal agresi. Ini sirkuit dengan dua wajah. Ada bagian stop and go, dan ada bagian flowing. Salah satu kuncinya justru ada di cara mengelola transisi antara dua karakter itu. Menurut Pedrosa, Marc Marquez selama ini terlalu fokus menekan di zona pengereman, tapi kurang memaksimalkan corner exit dan kecepatan di sektor 2 dan 3. Hal itu membuatnya selalu kehilangan waktu di akhir lap. Marc terlalu ingin mengatur ritme sejak awal, tapi Spielberg tidak bisa dikuasai dengan cara itu. Kamu harus membiarkan motor bekerja sendiri di bagian cepat, dan baru menyerang di sektor akhir, tambahnya. Dani juga menyebut bahwa salah satu perbedaan utama di tahun ini adalah gaya balap Marquez yang lebih sabar dan smooth, berkat adaptasinya pada karakteristik Ducati Desmosedici EP25. Dengan strategi baru yang ia pelajari dan terus adaptasi sepanjang akhir pekan, Marquez tampil beda. Ia tidak langsung menyerang dari awal, melainkan menjaga ban, mempelajari lawan, dan mulai mendorong setelah mendekati pertengahan lap. Gaya ini disebut banyak pengamat sebagai versi paling matang dari Marc Marquez. Dalam balapan sebelum-sebelumnya, duel ketat hampir sering terjadi antara Marquez, Alex Marquez, dan Bagnaia. Namun di sisa-sisa lap terakhir, Marquez membuka keunggulan dan mengunci posisi pertama dengan penuh kendali. Bukan agresi sembrono seperti dulu, tapi kontrol penuh ala pembalap berpengalaman. Balapan ini terasa seperti kombinasi dari semua pelajaran yang saya dapatkan sejak 2013, ujar Marquez. Dan sebagian dari pelajaran itu datang dari Dani. Kami ngobrol banyak pekan ini. Dia bantu saya melihat Spielberg dari sudut pandang yang berbeda.
Dengan kemenangan 5 kali beruntun sebelum paruh musim, Marc Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen. Keunggulan lebih dari 100 poin di paruh akhir musim membuat peluang juara dunia ke-9-nya semakin terbuka lebar. Setelah ini, satu-satunya hal yang bisa membuat saya kehilangan gelar adalah kesalahan saya sendiri, tegas Marquez, mengutip pernyataannya kepada Speedweek. Dan fakta bahwa jika Marc Marquez berhasil raih kemenangan di Austria, maka menjadikannya lebih istimewa. Sebab kemenangan tersebut terjadi di balapan ke-1000 MotoGP. Marquez tak hanya memecahkan kutukan pribadi, tapi juga ikut mencetak sejarah olahraga ini. Dan seperti kata Dani Pedrosa dengan senyum tipis menyatakan, "Kadang, untuk menang di tempat paling sulit, kamu tak perlu menjadi tercepat. Kamu hanya perlu menjadi paling bijak." Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you Pedro Acosta sadar, tumbangkan Marc Marquez di MotoGP 2025 bukan perkara mudah. Musim MotoGP 2025 masih menyisakan sejumlah balapan. Namun satu nama sudah mencuri perhatian dunia balap motor, Marc Marquez. Dominasi sang baby alien bersama Ducati Lenovo Team menjadi cerita utama di paruh musim ini. Dan salah satu rival sekaligus bintang muda paling bersinar saat ini, Pedro Acosta, tak ragu mengakui betapa sulitnya menjatuhkan Marquez dari tahtanya. Pembalap KTM Red Bull itu memberikan pernyataan belak-belakan dalam wawancara terbaru, menyebut bahwa kombinasi antara Marquez dan Ducati telah menciptakan kekuatan yang luar biasa di lintasan. Menurut Acosta, tak ada yang mengejutkan dari dominasi Marquez, karena segalanya sudah pas dan berjalan nyaris sempurna. Pada akhirnya mereka menyatukan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah dengan motor terbaik saat ini. Sudah jelas, ujar Acosta, seperti dikutip dari Motosan. Statistik Marquez musim ini memang bukan main-main. Dari total 24 balapan, termasuk sprint dan race utama, 19 kemenangan berhasil ia kantongi. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa Marquez benar-benar telah kembali ke bentuk terbaiknya setelah beberapa musim naik turun akibat cedera dan transisi tim. Lebih dari itu, yang membuat dominasi Marquez begitu menakjubkan adalah kemampuannya untuk mengungguli sesama pembalap Ducati. Padahal, para pembalap lain pun menggunakan spek motor yang serupa. Artinya, kemenangan Marquez bukan hanya karena motornya kencang, tapi juga karena skill dan mentalitasnya yang masih sangat tajam. Acosta pun mengakui hal itu secara sportif. Jadi jelas Marc berada di level yang sangat tinggi. Ducati juga berada di level yang sangat tinggi, lanjutnya. Namun, di balik kekaguman dan pujian tersebut, terselip api semangat dalam diri Pedro Acosta. Pembalap muda Spanyol itu tak ingin sepenuhnya tunduk pada dominasi Marquez. Meski ia mengakui bahwa mengalahkan Marquez saat ini adalah tugas yang sangat berat, bukan berarti itu mustahil dilakukan. Bahkan para pembalap muda yang menggunakan motor yang sama pun kesulitan mengalahkannya. Tapi, bagaimanapun juga, saya rasa hal yang sulit pun bisa dilakukan, tegas Acosta. Ucapan ini mencerminkan mental seorang juara. Di usia yang masih muda, Acosta sudah menunjukkan karakter kuat sebagai penantang serius di masa depan. Ia tidak mengeluh, tidak mencari alasan, namun menghadapi tantangan besar ini dengan kepala tegak dan ambisi tinggi. Apa yang dilakukan Marc Marquez musim ini memang layak masuk dalam daftar cerita comeback terbaik di dunia olahraga. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera, adaptasi motor, hingga performa yang inkonsisten, kini Marquez kembali menunjukkan mengapa ia dijuluki The Baby Alien. Keputusan pindah ke Ducati yang sempat dipandang berisiko oleh sebagian pihak, ternyata menjadi langkah jenius. Dengan motor yang dominan di hampir semua trek, dan kemampuan Marquez dalam menyesuaikan gaya balapnya, hasilnya adalah paket komplit yang sangat sulit ditandingi. Tak hanya cepat, Marquez juga konsisten dan cerdas di lintasan. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana menjaga ban serta ritme dalam balapan panjang. Hal ini pula yang membuat rekan-rekan setimnya sekalipun sulit menyainginya. Namun demikian, musim belum usai. Masih ada banyak balapan tersisa dan segala kemungkinan tetap terbuka. Para rival seperti Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, hingga Pedro Acosta sendiri tentu tidak akan tinggal diam melihat Marquez terus melenggang sendirian di papan atas. MotoGP 2025 justru menjadi lebih menarik karena tantangan yang tercipta. Apakah ada yang mampu menghentikan Marquez? Ataukah dia akan melanjutkan dominasinya hingga akhir musim dan merebut gelar juara dunia bersama Ducati?
Acosta, dalam segala keterbatasannya sebagai pembalap muda dan motor KTM yang masih kalah cepat dibanding Ducati, tetap menunjukkan bahwa ia siap bertarung. Dalam dunia balap, keajaiban bisa datang kapan saja, entah karena strategi, cuaca, kesalahan kecil, atau murni keberanian mengambil risiko. Dan jika ada satu hal yang pasti, itu adalah semangat bertarung Acosta tak akan pernah padam. Pernyataan Pedro Acosta bukan hanya sekadar pujian untuk seorang legenda. Itu adalah sinyal bahwa generasi baru pembalap sudah bersiap menggeser dominasi lama. Marquez boleh jadi sedang berada di puncak, tapi para rival, terutama Acosta, terus mengasah diri dan menunggu momen yang tepat untuk unjuk gigi. MotoGP 2025 bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan, tapi juga soal mental, strategi, dan ketangguhan menghadapi tekanan. Dan di tengah panasnya persaingan, duel antara Marc Marquez dan Pedro Acosta bisa menjadi awal dari cerita besar yang akan dikenang dalam sejarah MotoGP. Akankah sang legenda terus berjaya? Ataukah sang bintang muda akan menciptakan kejutan besar? Kita tunggu saja babak berikutnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you Marquez belum pernah menang di Red Bull Ring. Andrea Dovizioso yakin akhir pekan ini jadi momen pembuktian. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 tampaknya belum menemukan tandingan. Pembalap tim pabrikan Ducati itu sedang on fire, menyapu bersih 5 balapan terakhir termasuk sprint race dan kini memuncaki klasemen dengan keunggulan 120 poin. Tapi, akhir pekan ini, tantangan besar menghadang MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring. Trek ini satu dari sedikit sirkuit yang belum pernah ia taklukkan. Red Bull Ring bukan trek baru, tapi sejak kembali ke kalender MotoGP pada 2016, belum sekalipun Marquez berhasil finish pertama di sana. Walau dikenal sebagai raja di banyak lintasan, sirkuit di Spielberg ini tetap menjadi noda kecil dalam catatan prestasi besarnya. Marquez sempat nyaris menang di Red Bull Ring dalam 3 musim beruntun, 2017, 2018, dan 2019. Namun ketiganya berakhir sebagai runner-up. Pada 2 diantaranya, ia terlibat duel ketat dengan Andrea Dovizioso, yang kini sudah pensiun tapi masih aktif mengikuti perkembangan dunia MotoGP. Dalam salah satu duel paling ikonik di MotoGP 2017, Dovizioso dan Marquez beradu strategi hingga tikungan terakhir, sebelum akhirnya Dovi berhasil memenangi pertarungan dramatis itu. Tapi kini, kondisi telah berubah. Dovizioso melihat mantan rivalnya itu telah berevolusi, dan percaya Marquez akan mencetak sejarah baru akhir pekan ini. Menurut saya, tahun ini akan berbeda. Marc dalam kondisi terbaiknya, dan dia sekarang mengendarai Ducati, motor yang saya tahu sangat kuat di Austria. Jika dia tidak menang sekarang, saya tidak tahu kapan lagi, kata Dovizioso dalam sebuah wawancara menjelang balapan Austria. Sebagai orang yang pernah mengalahkan Marquez di Red Bull Ring, komentar Dovizioso punya bobot tersendiri. Ia paham benar betapa sulitnya menahan tekanan dari seorang Marquez, apalagi saat sang pembalap Spanyol berada dalam kondisi puncak seperti sekarang. Hal yang membedakan musim ini dengan musim-musim sebelumnya adalah motor yang ditunggangi Marquez. Setelah bertahun-tahun di Honda, Marquez kini mengendarai Ducati Desmosedici EP25, motor yang dianggap paling dominan di grid saat ini. Dan seperti yang sudah dibuktikan oleh Dovizioso, Jorge Lorenzo, dan Francesco Bagnaia di masa lalu, Ducati punya DNA kemenangan di Red Bull Ring. Trek ini memang sangat cocok dengan karakteristik Ducati. 2 lintasan lurus panjang, tikungan-tikungan yang menuntut pengereman keras, dan akselerasi kuat dari kecepatan rendah. Semua elemen yang mendukung gaya membalap Marquez. Saya merasa lebih siap dari sebelumnya, ujar Marquez dalam konferensi pers. Saya tahu saya belum pernah menang di sini, tapi saya juga tahu Ducati sangat kompetitif di Austria. Saya datang ke sini bukan untuk sekadar finish, saya datang untuk menang. Namun, Marquez tak sendirian dalam perburuan kemenangan. Francesco Bagnaia, rekan satu pabrikan di Ducati, dan Jorge Martin, yang masih memburu gelar, akan memberikan tekanan besar sepanjang akhir pekan. Keduanya juga punya sejarah baik di Austria, dan takkan membiarkan Marquez menang dengan mudah. Belum lagi Enea Bastianini dan Pedro Acosta yang terus menunjukkan progres, serta faktor cuaca yang bisa mengacaukan strategi siapapun. Red Bull Ring terkenal dengan kondisi cuaca yang cepat berubah dan hujan ringan saja bisa membuat perbedaan besar dalam hasil akhir. Segalanya bisa berubah dalam 5 menit di sini,
ujar salah satu teknisi Ducati. Kita harus siap dengan semua kemungkinan, termasuk strategi ban yang fleksibel. Bagi Marquez, balapan ini lebih dari sekadar mengejar poin tambahan. Ini adalah misi pribadi untuk menaklukkan satu-satunya gunung yang belum ia daki di Eropa. Dalam konteks karirnya, kemenangan di Red Bull Ring akan melengkapi daftar panjang sirkuit yang sudah ia kuasai, sekaligus menegaskan bahwa ia kembali sebagai pembalap paling lengkap di grid. Andrea Dovizioso pun menegaskan bahwa kemenangan Marquez di Austria akan menjadi simbol dari evolusi total dalam karirnya. Dia bukan hanya pembalap yang cepat. Sekarang dia juga lebih matang, lebih strategis. Jika dulu saya bisa mengalahkannya di Red Bull Ring, sekarang saya tidak yakin ada yang bisa, kata Dovizioso. MotoGP Austria 2025 menjanjikan drama dan tensi tinggi. Di tengah laju tak terkalahkan Marc Marquez musim ini, semua perhatian tertuju padanya. Apakah ia bisa menaklukkan Red Bull Ring dan menyempurnakan dominasinya? Dengan performa yang sedang luar biasa, dukungan motor Ducati yang terbukti ampuh, serta keyakinan dari mantan rival sekaliber Andrea Dovizioso, peluang Marquez untuk menang kali ini terbuka lebar. Namun, seperti biasa, semuanya baru akan terjawab ketika lampu start padam di Spielberg pada Minggu, 17 Agustus 2025. Satu hal yang pasti, jika Marc Marquez akhirnya menang di Austria, itu bukan sekadar angka di statistik, itu adalah puncak dari perjalanan panjang menuju penaklukan total. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see. Bos Ducati bantah persulit hidup karena hasil jomplang. Marc Marquez didatangkan sesuai tujuan. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Ducati. Bukan hanya karena perebutan gelar juara dunia yang makin panas, tetapi karena dinamika internal yang begitu kompleks antara dua jagoannya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Dua pembalap kaliber juara dunia kini berada dalam satu garasi, dan atmosfer di paddock Ducati pun berubah jadi ladang penuh intrik dan tekanan tinggi. Namun di balik segala drama yang berkembang, General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna, tetap tenang. Ia menegaskan bahwa keputusan membawa Marquez ke tim pabrikan bukanlah langkah yang gegabah atau emosional, melainkan bagian dari strategi besar Ducati demi meraih supremasi MotoGP. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, harus menghadapi kenyataan pahit. Rekan setimnya kini adalah Marc Marquez, salah satu pembalap paling berbahaya dan berpengalaman di lintasan. Kedatangan Marquez bukan hanya menambah bobot skuad Ducati, tapi juga menciptakan dinamika baru yang belum pernah dihadapi Bagnaia sebelumnya. Dampaknya jelas terlihat. Sampai jeda musim panas 2025, performa Bagnaia merosot drastis. Ia baru mengantongi satu kemenangan, tertinggal hingga 168 poin dari Marquez yang memuncaki klasemen. Motor baru Desmosedici EP25 yang seharusnya membantunya tampil kompetitif justru menyulitkan proses adaptasi sang pembalap asal Chivasso itu. Sementara Bagnaia terlihat frustrasi, Marquez tampil santai dan agresif. Ia mampu menyatu dengan motor sejak tes pramusim, mencetak kemenangan demi kemenangan, dan membuktikan bahwa Ducati memang tak salah memilih. Tak ada saling bantu di lintasan. Slipstream? Nyaris tak terlihat. Saling dorong strategi? Jangan harap. Masing-masing fokus pada ambisinya sendiri. Namun bagi Dall'Igna, ini bukan pertanda masalah. Justru, inilah esensi dari balapan sejati. Luigi Dall'Igna dikenal sebagai otak di balik kebangkitan Ducati dalam satu dekade terakhir. Ia adalah insinyur jenius yang tak ragu mengambil keputusan besar, bahkan jika itu berarti menciptakan ledakan di dalam garasi timnya sendiri. Banyak yang mengira saya mempersulit hidup saya sendiri dengan menyatukan Marc dan Pecco, ujarnya dalam wawancara dengan Motosprint Italia. Padahal, tujuan saya bukan membuat semuanya jadi mudah. Tujuan saya adalah membawa Ducati meraih gelar juara dunia. Dall'Igna menegaskan bahwa ia siap mengambil risiko apapun demi tujuan tersebut. Membawa dua juara dunia ke dalam satu tim memang seperti menempatkan dua matahari di satu langit berpotensi saling membakar. Tapi, jika berhasil dikelola, hasilnya bisa menciptakan terang yang luar biasa. Saya akan terus melakukan apapun yang berguna bagi misi itu, sekarang, besok, dan di masa depan, katanya tegas. Meski publik dan media menyebut hubungan Marquez-Bagnaia sebagai potensi perseteruan, Dall'Igna melihatnya lebih sebagai bentuk kompetisi alami.
Baginya, rivalitas dua pembalap top dalam satu tim justru bisa mendorong batas kemampuan mereka masing-masing. Jika dua pembalap memulai musim dengan ambisi juara, tentu sulit berharap mereka saling bantu, ujar dalinya. Tapi ini wajar. Ini manusiawi. Ia mengacu pada sejarah Ducati, yang pernah menghadapi situasi serupa. Contohnya, saat Jorge Lorenzo diminta membantu Andrea Dovizioso lewat kode mapping 8 di Malaysia 2017. Tapi kali ini, kondisinya berbeda. Marquez terlalu dominan, dan Bagnaia sedang mencari jalan keluar dari masa sulit. Meski situasi tampak menantang, dalinya tak menyesali keputusannya. Bahkan, ia menyebut skuad ini sebagai tim impian. Ini adalah tim terkuat yang pernah dimiliki Ducati, katanya bangga. Gabungan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, dua talenta besar yang telah meraih total 11 gelar juara dunia membuat tim ini tak tertandingi. Keyakinan dalinya tak lepas dari karakter kedua pembalap. Ia menyebut baik Marquez maupun Bagnaia sebagai pribadi yang cerdas, tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Meski ada ketegangan, ia percaya keduanya cukup dewasa untuk menjaga profesionalisme dan stabilitas tim. Saat ini tim kami memang kompetitif, tapi bukan berarti sulit untuk dikelola, ujarnya dengan nada tenang namun penuh perhitungan. MotoGP 2025 masih panjang. Namun dinamika antara Marquez dan Bagnaia akan terus menjadi sorotan utama. Apakah Ducati mampu menjaga harmoni di tengah ketegangan internal? Atau justru situasi ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak? Satu hal yang pasti, Luigi Dalinya tidak takut bermain di tengah bara. Ia bukan manajer yang mencari jalan mudah, tapi pemimpin yang berani mengambil risiko besar demi kejayaan tim. Dan seperti yang ia katakan, saya tidak perlu hidup yang mudah. Saya perlu hidup yang membawa Ducati ke garis finish sebagai juara dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your